Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan juga kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat menuntut ilmu, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan vertebrata dan avertebrata. Mari kita perhatikan video berikut ini. Nah, dapat kita lihat bahwa gerak kelinci dan gerak siput itu berbeda. Kelinci merupakan hewan vertebrata, sedangkan siput merupakan hewan avertebrata. Lalu, apa sih hewan vertebrata itu? Hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Ada sekitar 50.000 jenis vertebrata yang sudah diketahui. Ada yang habitatnya di tanah, air maupun udara. Walau bentuk dan jenisnya berbeda satu sama lain, mereka memiliki organ tubuh yang sama. Organ tubuh vertebrata yang paling penting terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kepala dan badan. Ini adalah ciri-ciri dari hewan vertebrata. Hewan vertebrata memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki tulang belakang, lalu memiliki otak yang berkembang sempurna. Selanjutnya bisa bergerak dengan aktif, alat pencernaannya lengkap, hampir semua memiliki kepala dan tubuh yang terpisah. Selanjutnya adalah jenis-jenis vertebrata. Vertebrata memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada fishes atau ikan amfibia. Lalu selanjutnya ada reptilia, aves, dan yang terakhir adalah mamalia. Nah, mari kita mulai membahas. Yang pertama adalah ikan atau fishes. Fishes atau ikan merupakan hewan yang hidup di air. Ikan memiliki sirip yang digunakan untuk berenang. Ikan merupakan hewan vertebrata karena mereka adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Vertebrata yang hidup di darat biasanya mempunyai leher, sementara ikan hidup di air dan bernafas dengan menggunakan insang. Ikan bisa berenang dan bergerak leluasa di dalam air karena dikaruniai oleh Allah sirip dan tubuh yang ramping. Berbeda sekali dengan vertebrata yang hidup di darat dan udara. Selanjutnya adalah amfibi. Amfibi adalah salah satu hewan yang dapat hidup di darat maupun di air. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai dua sistem pernafasan, yaitu paru-paru dan kulit. Selanjutnya adalah kelompok hewan melata atau reptil. Reptil termasuk hewan yang memiliki tulang belakang dan merupakan hewan berdarah dingin, yang berarti tidak bisa menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu lingkungannya. Itulah sebabnya kenapa reptil umumnya tinggal di daerah tropis, karena udara yang hangat bisa membuat suhu tubuh reptil ikut hangat. Tapi saat musim dingin tiba, reptil akan membangun sarang dan tinggal di bawah tanah hingga musim dingin selesai. Atau saat cuaca sedang panas, reptil akan berendam di air untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Selanjutnya adalah burung atau aves. Burung adalah hewan berbulu yang mempunyai sayap sehingga bisa terbang. Kecepatan burung terbang bisa mencapai 160 km per jam. Namun tidak semua jenis burung bisa terbang, seperti ayam, penguin, dan burung unta. Penguin berenang dan burung unta serta ayam berjalan dengan kakinya, sedangkan sayapnya digunakan untuk menjaga keseimbangan. Mamalia atau hewan menyusui mempunyai tubuh yang tertutup oleh rambut dan memiliki alat gerak berupa dua pasang tungkai, sepasang tungkai belakang, dan sepasang tangan atau sepasang tungkai depan yang menyerupai sirip atau alat gerak yang menyerupai sayap. Mamalia berkembang biak dengan melahirkan anak. Mamalia betina memiliki kelenjar susu yang berfungsi untuk memberi makanan kepada anaknya pada awal pertumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri dari hewan tersebut adalah yang pertama, tidak memiliki tulang belakang, sistem pencernaan yang masih sederhana, susunan saraf berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Hewan avertebrata yang pertama adalah porifera atau hewan berpori. Hewan berpori merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang.
Kelompok hewan berpori, seluruh tubuhnya berlubang-lubang halus. Rangkanya tersusun dari zat kapur, kersik atau zat tanduk. Porifera hidup di laut yang dangkal dan berair jernih. Contoh porifera adalah spon karang. Selanjutnya adalah kelompok hewan berongga. Mereka mempunyai tubuh berbentuk seperti tabung. Walaupun tubuhnya bervariasi, mereka semua mempunyai rongga dengan mulut yang dikelilingi oleh alat peraba yang disebut dengan tentakel. Contoh dari hewan berongga ini adalah ubur-ubur. Hewan selanjutnya adalah cacing atau vermas. Hewan ini tidak mempunyai kaki dan rangka, hidup di tanah lembab, air tawar maupun di air laut. Ada juga yang hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan. Berdasarkan bentuk tubuhnya, cacing dibedakan atas 3 kelompok, yaitu cacing beruas-ruas, contohnya cacing tanah, lintah, dan pacet. Dan ada juga cacing pipih, contohnya cacing pita, cacing hati, dan planaria. Lalu yang terakhir adalah cacing gili, contohnya cacing perut, cacing tambang, dan cacing kelamin. Yang selanjutnya adalah kelompok hewan lunak atau moluska. Moluska mempunyai tubuh yang lunak seperti cacing, tapi memiliki rumah berupa cangkang keras yang terbuat dari kapur. Moluska mempunyai organ kelenjar yang menghasilkan lendir. Habitat dari moluska diantaranya adalah air tanah, air tawar, air laut, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah kelompok hewan berkulit duri atau Echinodermata. Kelompok hewan avertebrata yang satu ini memiliki duri yang menutupi seluruh tubuhnya. Habitat hewan ini adalah di air laut atau air payau. Seluruh tubuh dari hewan berkulit duri ini tertutup oleh duri, tidak berkepala, dan mempunyai rangka yang tersusun dari zat kapur di luar tubuhnya. Hewan berkulit duri mempunyai mulut yang dikelilingi oleh kaki berbentuk tabung yang mempunyai alat penghisap di bagian ujungnya. Contoh hewan berkulit duri ini adalah bintang laut, bulu babi, teripang, dan landak laut. Jenis hewan avertebrata yang terakhir adalah kelompok hewan berkaki beruas-ruas, Arthropoda. Tubuh hewan arthropoda ini terdiri atas beberapa bagian dari masing-masing bagian mempunyai kaki sendiri-sendiri. Kakinya beruas-ruas dan bisa digunakan untuk berenang atau berjalan. Pada beberapa jenis tertentu juga berfungsi untuk menghisap bahan makanan, bahkan untuk mempertahankan diri. Hewan arthropoda dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu lipan, laba-laba, udang-udangan, dan serangga. Kelompok lipan hanya mempunyai kepala dan tubuh yang beruas-ruas dan dilapisi oleh kulit luar yang tersusun oleh zat kitin. Pada kepalanya terdapat sepasang antena yang berfungsi sebagai alat peraba dan mata sederhana untuk melihat. Pada tiap-tiap bagian tubuh lipan terdapat 2 pasang kaki. Yang selanjutnya adalah kelompok laba-laba. Laba-laba mempunyai 4 pasang kaki tetapi tidak mempunyai antena peraba. Anggota kelompok laba-laba yang terkenal adalah kalajengking. Yang selanjutnya adalah kelompok udang-udangan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini mempunyai tubuh yang tersusun dari 3 bagian, yaitu kepala, rongga dada, dan abdomen. Kelompok udang-udangan mempunyai 5 pasang antena, 2 pasang di atas kepala dan 2 pasang di rahang bawah. 2 pasang di rahang atas dan 1 di bagian badan yang berfungsi bila bernafas, berenang, berjalan, dan lain-lain. Contoh kelompok udang-udangan adalah lobster, kepiting, dan kutu air. Dan yang terakhir adalah kelompok serangga. Kelompok ini mempunyai tubuh yang tersusun dari 3 bagian, yaitu kepala, rongga dada, dan abdomen. Hampir semua serangga mempunyai sayap, sehingga menjadikan serangga satu-satunya hewan tidak bertulang belakang yang bisa terbang. Pada bagian depan kepalanya, serangga mempunyai 2 antena yang berfungsi sebagai alat peraba. Pada beberapa jenis serangga seperti lebah, kupu-kupu, dan lalat, alat perabanya terletak di kaki. Contoh serangga adalah lebah, kupu-kupu, lalat, capung, dan nyamuk. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari organ gerak pada hewan vertebrata dan avertebrata. Kita juga telah melihat berbagai macam hewan ciptaan Allah yang sungguh sangat luar biasa, maka kita bisa melihat keajaiban hewan-hewan tersebut.
Salah satu keajaiban yang telah ditemukan oleh para ahli hewan bahwa berat burung lebih ringan dari hewan lainnya dengan ukuran yang sama. Dengan cara diseksi, ditemukan bahwa tulang dari burung tipis dan kopong, sehingga membuat tubuh mereka lebih ringan dan membuatnya bisa terbang. Salah satu penelitian mendalam di mana kita dapat melihat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam desain dan penciptaan adalah yang kita lihat pada kaki hewan. Hewan yang secara karakter suka berlari memiliki kaki yang kuat yang membantu mereka berlari dengan cepat. Dan tiap kaki memiliki materi yang padat yang melindungi kaki dari terluka karena terlalu banyak berlari, seperti pada keledai dan kuda. Salah satu keajaiban yang menakjubkan adalah burung-burung yang menghabiskan waktu dalam jangka waktu lama di dalam air memiliki bulu yang cocok dengan kondisi tersebut karena air tidak menempel kepadanya, sehingga burung-burung tersebut tidak merasakan dinginnya air dan basahnya tidak mencapai tubuh mereka. Dan keajaiban lainnya adalah fakta bahwa rahang ular bagian atas dan bagian bawah tidak tersambung satu sama lain, sehingga mulutnya dapat membuka sebesar ukuran mangsanya, meskipun lebih besar dari ukuran mulutnya sendiri, sehingga ular dapat menelan mangsanya tanpa melihat ukurannya. Nah, kita telah melihat beraneka macam hewan ciptaan Allah, dan setiap hewan mempunyai tingkah yang berbeda-beda, kebiasaan dan juga cara hidup yang berbeda pula. Tidak ada hewan yang tidak bermanfaat dari semua hewan ciptaan Allah. Ketika kamu telah tahu bahwa unta dapat hidup di daerah padang yang begitu panas, kamu akan mengetahui kemampuan itu diberikan oleh Allah Sang Maha Pencipta. Masya Allah, sedikit orang yang mampu hidup di daerah yang panas, namun unta dengan cadangan air hasil respirasinya dapat bertahan hidup di daerah yang panas. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, marilah kita kenali dan pahami aneka ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keimanan kita kepada Allah bertambah. Kenali dan pahami Allah melalui ciptaannya, seperti tumbuhan, hewan, air, bumi, dan sebagainya. Jika kita mengenali semua ciptaan Allah, niscaya akan kita temukan kebesaran Allah serta keagungan ciptaannya. Dengan demikian bertambahlah cinta kita kepadanya. Bertambah pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.